Sari Sitorus, kelas 11 IPA 2 nomor urut 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan bagi karyawan wirausaha. Pelatihan dan pengembangan bagi karyawan wirausaha. Pengertian pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih baik ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Ada beberapa manfaat pelatihan. Yang pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip pelajar yang digunakan. Dan yang keempat, mengevaluasi program. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompensasi organisasi saat ini dan kompensasi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah, yaitu ada 3 cara langkah-langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan tugas. Dan yang ketiga, analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan mengkehendaki kompensasi pegawai ditandai dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. B. Kecenderungan peningkatan outsourcing. C. Perubahan-perubahan teknologi. D. Keanekaragaman pegawai. Adapun kompensasi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing harus memiliki 1. Inisiatif, mampu bekerja sama. Yang kedua, kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, kemampuan evaluasi kinerja. 4. Kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan. Yang kelima, kemampuan menganalisis masalah. Yang keenam, kemampuan mengambil keputusan. Dan yang ketujuh, kemampuan mendapatkan dan memahami informasi. B. Analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut. Dan informasi analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar untuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. C. Analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurang kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kerja, observasi ke lapangan, dan kuesioner. Penentuan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik
Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan yang dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode pelatihan. Yang pertama, on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Faktor efektivitas pelatihan. 1. Participation atau partisipasi merupakan keterlibatan seseorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua, repetition adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Dan yang ketiga itu, pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat, transference, artinya adanya kesesuaian antara pelatihan dan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Yang kelima, feedback merupakan pemberian informasi atas pengembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. 1. Metode-metode pelatihan. On the job training ini yaitu A. Job instruction training atau pelatihan instruksi jabatan adalah pelatihan untuk manajemen atau superior yang bertindak sebagai pelatihan untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. B. Itu bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. C. Job rotation adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan dan mengenai pekerjaan. D. Apprenticeship adalah pelacukan yang mengkomunikasi antara pelajar di kelas dengan praktek lapangan. Yang kedua, metode-metode pelatihan. Of the job training. Yang pertama, lecture. Yang kedua, video presentation. Yang ketiga, festival training atau simulation. Yang keempat, role playing. Yang kelima, case study. Yang keenam, self study. Yang ketujuh, program learning. Yang ke-8, laboratory training. Dan yang ke-9, extension learning. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan ada 4 evaluasi pelatihan ini. Yang pertama, reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Pengetahuan ini seperti pekerja yang direkrut. Yang ketiga, perubahan perilaku. Dan yang keempat, perbaikan pada organisasi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan tidak berkenan di hati sekalian, saya meminta maaf. Terima kasih. Touch of your hand as you can.